Om Sis, bagaimana sih cara mencari murai batu yang lepas dan bagaimana cara nangkapnya? Oke teman-teman, berikut ini adalah gambar ilustrasi saja ya. Tetapi yang saya ceritakan benar pengalaman saya, karena banyak sekali murai batu yang lepas, 99% kena semua. Oke, langsung saja sebelum saya lanjut videonya, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Untuk teman-teman yang pengen cari bibit anggur impor jenis Genja, di deskripsi ada nomornya admin ya. Langsung chat aja. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah gambar ilustrasi di mana murai batu itu menghabiskan waktu sebagian besar menangkring. Jadi kenapa sebagian besar? Karena malam hari dia tidur pasti di atas ranting, di atas pohon kayak gitu. Jadi nangkring kayak gitu. Nah, yang kedua karena burung tersebut di hutan ya, dia ya juga cari makan juga di tanah. Tetapi kembali lagi, yang pertama biasanya ketika saya lepas atau burung murai batunya lepas, burung murai batu saya lepas, itu cara saya cari di sekitar rumah yang ada semak-semaknya. Jadi burung tersebut biasanya kalau masih gesit, biasanya saya cari di semak-semak ketika siang hari. Jadi kalau lepasnya siang hari, kita cari di semak-semak sekitar situ. Tapi kalau lepasnya malam hari, langsung aja cari di tempat pencahayaan lampu yang terang. Jadi biasanya burung tersebut bingung ya, kayak gitu. Bingung kalau ada lampu, dia mendekati lampu. Kalau malam hari, tetapi kalau misalkan siang hari, cari di tempat semak-semak, kayak gitu. Nah, yang pertama di semak-semak, yang kedua cari, kalau misalkan nggak ada ya cari sekitar, misalkan lepasnya pagi. Biasanya saya cari dekat aliran air, mungkin dekat sungai, atau bahkan peceren, kayak gitu. Karena burung tersebut pasti kehausan. Nah, setelah peceren itu tadi, yang ketiga ini di kebun hampir sama dengan semak-semak ya teman-teman ya. Cari di kebun-kebun. Jadi misalkan dari perkotaan jarang sekali terdapat kebun-kebun, ya carilah lahan kosong di situ. Jadi kalau misalkan burungnya liar, di sini ada dua ya, burung jinak sama burung liar. Kalau burung jinak, mungkin burung tersebut akan berada di sekitar situ saja, kayak gitu. Tetapi kalau misalkan burung agak gesit, biasanya dia mencari pepohonan, kayak gitu. Terus ada lagi yang tanya, ini juga saya imbangi, Om, apa terus di atas? Ya kesehariannya dia sebagian besar di atas, tetapi maksudnya ditahan-tahan di dahan, di ranting. Tetapi ketika dia cari makan, pastilah turun ke tanah, kayak gitu. Jadi suatu misal lepasnya pagi, jam 6, jam 7, jam 8, mungkin jam 12 siang dia udah turun ke tanah. Jadi merasa lapar, dia turun, kayak gitu. Yang selanjutnya cari di tempat murai batu sekitar yang rawat. Maksudnya tetangga kita ada yang rawat murai batu, kayak gitu. Itu kita datangin sekitar sana. Biasanya karena ada suara murai batu lain, dia datang, kayak gitu. Ada yang seperti itu. Terus cara nangkapnya bagaimana ya? Kalau misalkan tadi mengarah ke apa ya? Kalau malam hari ke rumah orang ya kita cari di rumah orang, langsung kita siruk kayak gitu. Kalau malam hari biasanya burung kalau lepas malam hari itu bisa masuk rumah kayak gitu. Tapi kalau lepasnya siang hari ada banyak sekali cara teman-teman ya. Dulu pernah saya buat live ketika saya nangkap burung. Lihat aja di channel ini sudah beberapa kali burung lepas saya tangkap ya. Yang pertama saya gunakan jaring panjang kayak gitu juga bisa. Tetapi teman-teman kalau nggak punya jaring panjang, pakailah sangkar bekas itu. Jadi teman-teman kalau ketahuan burungnya jangan dikejar. Nanti kalau dikejar dia bisa lari jauh. Jadi kalau misalkan istilahnya kita gusah ke dekat tempat kita aja kayak gitu. Jangan memasuki wilayah orang lain. Nanti kalau orang tahu banyak orang yang bawa jaring ya kayak gitu. Terus kalau udah ketahuan, ya itu tadi teman-teman.
Kalau udah ketemu ketahuan, cari sangkar kosong, dalamnya kasih jangkrik atau makanan. Kalau ada burung lain, murai batu lain, dekatkan dengan sangkar itu. Kalau dia mau narung, terus tahu di situ ada makanan, dia pasti masuk sangkar itu, teman-teman. Jadi bisa menggunakan sangkar yang pertama. Yang kedua bisa menggunakan pulut, kayak gitu. Ini tipe jebakan ya, menggunakan pulut, kasih jangkrik, biasanya burung tersebut setelah makan atau lengket ya. Ini di channel saya sudah ada, cuman ini saya cerita sebentar, karena banyak sekali akhir-akhir ini burungnya juga lepas. Kalau pulut ya secara diam-diam, terus ada lagi pernah saya nangkap karena burungnya agak jinak-jinak, jadi maksudnya agak jinak itu semi jinak ya. Ketika kita dari kejauhan diam, ketika kita dekati pergi. Tapi perginya nggak langsung bus jauh ya. Biasanya burung tersebut akan nangkring, loncat lanyan, loncat sini. Ini pakai semprotan. Jadi teman-teman semprotan tersebut dikasih bisa sampo ya. Biasanya saya kasih sampo agak banyak, kayak gitu kita kocok. Setelah itu kita semprotkan. Kayak gitu teman-teman. Ini saya punya dokumentasi kira-kira ya 7 bulan yang lalu teman-teman. Ketika itu saya live-kan. Alhamdulillah atas teman-teman burungnya juga kena. Bisa kita semprot kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan sehari nggak ketemu kayak gitu ya teman-teman ya. Kita cari besoknya lagi pokoknya di sekitar semak-semak, kalau ada semak-semak atau ada aliran air kayak gitu. Atau kita bawa pancingan suara HP atau burung lain. Yang intinya ketika udah ketemu, jangan dioyak-oyak semakin jauh kayak gitu teman-teman. Ini tadi beberapa pengalaman saya tentang menangkap murai batu yang lepas ya. Mungkin teman-teman ada pengalaman lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi memang banyak sekali cara untuk menangkap burung yang lepas, kayak gitu. Kalau burung kita, kalau burung orang lain bagaimana? Ya asalkan nggak ada yang punya ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang punya ya kita hitungannya bantu, biasanya seperti itu. Jadi pernah saya buat cerita juga dulu ketika saya manggil pemikat ternyata sama pemikatnya ditangkap setelah itu dijual sendiri. Itu juga pernah. Itu beberapa tahun yang lalu. Semoga tidak terjadi demikian ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian dulu videonya. Salam satu hobi.